gak cinta dunia. Nabi Sulaiman walaupun kaya raya menjadi raja juga tidak cinta dunia. Mau diambil nih kerajaan, ambil. Yang penting saya bisa tasbihnya seperti kamu tuh, menggetarkan arsy-Nya Allah. Ini tandanya boleh kita banyak harta asal hatinya tidak cinta kepada harta, tapi hartanya bahkan dipergunakan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, untuk menghidupkan hati selain tidak cinta dunia, zuhud terhadap dunia. Yang kedua adalah al-ishtighalu bi dzikrillah, sibuk dengan berzikir kepada Allah. Hari-harinya, waktu-waktu yang terlewat dia sibukkan dengan banyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan sambil zikir, mau nyuci sambil zikir, nyapu ngepel sambil zikir, bahkan tidur pun bernilai zikir. Betul? Apapun aktivitasnya, hatinya tetap sibuk bersama Allah. Walaupun dirinya disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia lahiriahnya, tapi hatinya tetap sibuk berzikir di hadapan Allah. Bagaimana caranya biar zikir itu terhitung banyak? Dengan mudah. Semua yang kita lakukan pakai bismillah, diniatin itu. Jadi nilainya zikir terus di hadapan Allah. Mau nyapu, bismillahirrahmanirrahim, niat beribadah khair karena Allah. Nyapunya bernilai zikir. Mau ngegosok, nyetrika, ya bismillahirrahmanirrahim, niat menjalankan perintah Allah. Misalnya beribadah khair, beribadah kebaikan karena Allah. Bismillah niat karena Allah, bismillah niat karena Allah, terus saja dia lakukan itu. Aktivitasnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Maka yang telah kami sampaikan di saat yang lalu mengenai 5 niat, jangan sampai lupa. Apa saja 5 niat itu? Yang pertama, niat, lupa ya? Halo? Niat apa? Menghadap kepada Allah. 2, niat mendekat kepada Allah. Yang ketiga, niat berkomunikasi dengan Allah. Yang keempat, niat menjalankan perintah Allah. Yang kelima, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW karena Allah. Kalau semuanya nggak bisa, salah satu aja dipilih, yang mana? Misal memilih menjalankan perintah Allah. Ya. Ini istiqomah, satu di antara 5 ini dipakai, ya, atau salah satu atau semuanya bahkan itu lebih baik. Nah, itu menyebabkan bernilai zikir di hadapan Allah. Bahkan ketika tidur niatnya benar di hadapan Allah, sampai dia terlelap, ya, kata yang terakhir ketika itu adalah zikir, maka selama tidurnya terhitung berzikir. Ini enggak sambil ngeliatin HP, sampai HP-nya kejatuh di muka, ya, ambil ngeliatin HP aja, lama-lama kan ngantuk, HP-nya jatuh menimpa mukanya sendiri, kaget tidur lagi, ya. Selama tidur dianggap lagi main HP, lupa sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau mau hatinya hidup, ayo di dunia nih yang sudah akhir zaman ini, hatinya sibuk untuk
mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bu, dari rumah ke warung itu kan lumayan. Ya, dari rumah ke warung, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah. Betul? Niat bersilaturahim, baca doa mau ke warung. Apa doa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihapus dosanya 1 juta dosa. Kan bernilai zikir enggak gara-gara ke warung doang baca yang itu? Ya, bernilainya tinggi di hadapan Allah. 1 juta dosanya dihapus, 1 juta kebaikan Allah berikan, 1 juta derajat diangkat oleh Allah. Ke mall, ke pasar, ke Alfamart, Indomaret, ya dibaca. Kan kita istighfarnya cuma sedikit, betul nggak? Sehari semalam juga kurang dari 1000 misalnya. Baca itu. Kan kita ke warung melulu, sehari bisa 2 kali, betul. Ya baca doa, insya biar bernilai zikir. Yang ketiga, cara menghidupkan hati yang ketiga adalah ijtima'u fi majlisil ilmi wa dzikri. Hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Ada majelis ta'lim, kalau kita ngerasa hatinya sering lupa sama Allah, hatinya masih sering marah-marah, hadir di majelis ta'lim, majelis zikir. Itu salah satu cara untuk menghidupkan hati, menyembuhkan hati yang sakit, atau menghidupkan kembali hati yang sudah mati. Ya. Dan pada saat datang di majelis ta'lim, Allah banyak curahkan rahmat. Dengan rahmat dari Allah itulah maka nanti hatinya kembali disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ketika di majelis ta'lim, majelis zikir, Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan keberkahan-keberkahan. Maka perjalanan kehidupannya ke depan dengan keberkahan dari Allah itu menjadi baiklah sikap-sikap lahirnya, sikap-sikap batinnya. Amin ya rabbal. Allah juga kirimkan ampunan maghfirah ketika orang yang hadir di majelis zikir, majelis ta'lim. Maka dirinya akan diampuni dosa lahiriah dan batininya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir itu berupaya kita untuk agar hatinya sehat. Yang keempat, wa suhbatu ahbabillahi ma'a adabihim. Bersahabat, berteman dengan kekasih Allah disertai dengan beradab kepada mereka. Bersahabat dengan kekasih-kekasih Allah disertai dengan beradab terhadap mereka. Memangnya kita tahu kekasih Allah itu yang mana? Belum. Memangnya kelihatan ciri-cirinya? Oh ada, disebutkan ya ciri-ciri kekasih Allah. Tapi insya Allah kita akan bahas kembali di perjumpaan yang akan datang. Karena sudah 5:30 ya. Semoga majelis ta'lim, majelis zikir yang kita sedang berada di dalamnya menyebabkan Allah merahmati kita, mencurahkan maghfirah kepada kita, mencurahkan keberkahan kepada kita, dan meluaslah rahmat, maghfirah dan keberkahan itu untuk anak-anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga-tetangga kita, bahkan untuk
untuk negara kita, bahkan untuk dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa lahiriah dan dosa batiniah kita. Allah ampuni juga kedua orang tua kita. Allah sayangi kedua orang tua kita. Allah muliakan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga anak-anak keturunan kita dari segala macam fitnah-fitnah akhir zaman, terutama dari fitnah Dajjal. Semoga Allah jaga diri kita dan anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan membawa iman yang sempurna di hadapan Allah, dalam keadaan Islam yang sempurna di hadapan Allah, dalam keadaan ihsan yang sempurna di hadapan Allah. Tidak ada dosa sedikit pun pada diri kita ketika menghadap Allah. Semoga wafat kita husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.